Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tata nama alkana. Ini di pelajaran kelas 11 di bab hidrokarbon. Oke, tata nama alkana. Tata nama alkana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Ya. Jadi kalau misalnya ada C-nya 1, maka hanya adalah, ya, kalau N-nya 1 berarti 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4, maka CH 4 ya. Oke, kalau C-nya 2, nah berarti hanya berapa? Nah, berarti N-nya 2 ya. Berarti N-nya 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. Berarti C2H 6. Kalau C-nya 3, maka hanya adalah 3, maka hanya 2 kali 3 6 tambah 2 8. Ya. Oke, silakan lanjutkan sampai 10 ya. C4 berarti hanya adalah, kalau N-nya 4 berarti hanya akan 10. Kalau C-nya 5 maka hanya adalah 12 ya. Oke, lanjut. Kalau C-nya 6 maka hanya adalah 14. Kalau C-nya 7 maka hanya 16. Kalau C-nya 8 maka hanya 18. Kalau C-nya 9 hanya 20. Kalau C-nya 10 hanya 22 ya. Nah, ini jadi di tata nama alkana kita hafalin yang 10 ini ya. Ini namanya adalah metana. Yang C2H6, yang kita ingat C-nya aja, jumlah C-nya. Kalau C-nya ada 2 maka namanya adalah etana. Kalau C-nya ada 3, ini namanya adalah propana. Kalau C-nya ada 4, ini namanya butana. Kalau C-nya ada 5, pentana. Kalau C-nya ada 6, heksana. Kalau C-nya ada 7, heptana. Kalau C-nya ada 8, oktana. Kalau C-nya ada 9, nonana. Ya, kalau C-nya 10, ini dekana. Ya, dekana. Oke, ini modal ya untuk tata nama alkana. Jadi kita perlu ketahui dulu ya C1 sampai C10 ini. Kalau maksudnya nanti kita bisa lihat, kalau C-nya 1 nanti dia C-nya berarti begini ya. Ini ada H, ini H-nya ada 4. Nah, ini kayak gini. Kalau C-nya 2, dia maksudnya adalah C, nanti ada C lagi. Kita sudah belajar dengan di materi sebelumnya, yaitu tentang jumlah tangan ya. Kalau kita sudah tahu C-nya seperti ini, maka hanya ada berapa? Ingat, jumlah tangan C selalu ada 4 ya. C ini ada 4 tangannya. Nah, kita lihat misalnya C-nya ada 2. Nah, ini C sudah punya 1 tangan, berarti tinggal hanya butuh 3 lagi ya. CH, H, H kayak gini. Jadi kita bisa menuliskan sendiri H-nya. Ini H. Ya, ini kan tangannya sudah 1, berarti butuh 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Kalau disingkat, C2H ini berarti bisa ditulis juga seperti ini. CH3, CH3 ya. Nah, ini dalam hidrokarbon. Jadi penulisan seperti ini. Ini struktur kayak gini, ini bisa disingkat seperti ini. CH3, CH3 ya. Nah, ini maksudnya C2 ini kayak gini. Kalau C3 ya berarti C-nya ada 3 ya. Maksudnya C ya. Nah, nanti hanya kita bisa isi sendiri ya. Misalnya begini. Ini C tangannya sudah punya 1, berarti dia kan harus 4, berarti hanya akan butuh 3 ya. Jadi ini berarti CH3. Kalau C ini sudah ada 2 tangan. Nah, berarti tinggal berapa lagi? 2 lagi ya. Berarti ini adalah CH2. Oke, yang C ini sudah punya 1 tangan. Berarti butuh 3 lagi, kan harus 4 ya. Berarti CH3. Nah, ini kayak gini. Nah, ini adalah yang propana ya. Jadi kalau C-nya 3 berarti seperti ini ya.
Kalau C-nya 4 gimana? Ya silakan ya dicoba sendiri. Pokoknya seperti ini. C-nya ada 4 ya. Nanti hanya bisa kita isi sendiri dengan patokan C ini tangannya selalu 4 ya. Nah oke, untuk tata nama alkana ini hafalkan dulu ya. Metana, etana, propana, butana, pentana. Kemudian kalau 6 heksana, kalau 7 heptana, kalau 8 oktana, kalau C-nya ada 9 nonana, kalau C-nya ada 10 dekana ya. Oke, kita ulang. Kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 apa? Heksana, C-nya 7 heptana, C-nya 8 oktana, C-nya 9 nonana, C-nya 10 dekana ya. Oke, seperti itu ya. Ini ingat dulu karena kalau ini sudah hafal maka 50% tata nama hidrokarbon kita bisa ya. Jadi ini harus dikuatkan dulu ya. Kita ulang sekali lagi. C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, C-nya 7 heptana, C-nya 8 oktana, C-nya 9 nonana, C-nya 10 dekana ya. Oke. Nah, ini nama alkana seperti ini ya. Ini disebutnya yang seperti ini adalah rantai lurus. Lurus di sini berarti bukan tidak bengkok ya. Maksudnya lurus adalah tidak bercabang ya, tidak bercabang maksudnya lurus tidak bercabang. Oke, selanjutnya bagaimana kalau ada cabangnya ya. Ini disebutnya yang seperti ini adalah alkana rantai lurus. Nah, sekarang kalau ada cabangnya seperti apa ya. Oke, panduannya ada 3 ya. Ini saya ringkas menjadi 3. Yang pertama adalah tentukan rantai induk. Tentukan rantai induknya. Tentukan rantai induk. Ya, yang kedua, langkah kedua adalah berikan nomor. Berikan nomor rantai. Ya, berikan nomor pada rantai induknya. Jadi yang dikasih nomor rantai induknya saja ya. Nah, yang terakhir adalah sebutkan semua nama cabangnya ya. Sebutkan cabang-cabangnya ya. Semua cabangnya disebutkan. Nah, gitu ya. Sebutkan cabangnya baru kemudian diikuti oleh induknya ya. Sebutkan cabangnya baru diikuti yang terakhir adalah induknya. Jadi sebutkan nama cabangnya dulu baru induknya. Nah, ini 3 ya ringkasan untuk bisa memberikan nama. Oke, maksudnya yang pertama apa? Tentukan rantai induk. Nah, ini ketentuannya dalam menentukan rantai induk adalah cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang. Ya, atau jumlah C-nya yang paling banyak. Nah, misalnya begini. Nah, C, kemudian di sini ada C, ada C, ada C, di sini ada C lagi. Nah, kita tentukan rantai induknya yang mana. Nah, cari di sini yang paling panjang. Misal gini ya, kita misalnya ini 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah 5, 6. Nah, ini 6. Ingat, misalnya 6. Baik, kalau ke pinggir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka yang 7 ini yang kita ambil ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, berarti ini kalau seperti ini rantai induknya adalah yang ke pinggir ini ya. Ini adalah rantai induknya. Nah, ini ke sini ya. Nah, ini rantai induknya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Misalnya C ya, ke bawah ada C. Nah, sekarang mana nih rantai induknya? Nah, kita hitung lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke bawah 7, kalau ke pinggir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau ke sini 6. Nah, berarti mana pilih? Nah, pilih yang 7 yang ke bawah ya. Berarti ini adalah rantai induknya adalah yang ke bawah. Nah, ini. Nah, itulah masuk rantai induk yang ini ya. Jadi cari rantai yang terpanjang.
Nah, kemudian dalam alkana seperti ini berarti hanya ada dua. Kalau ada rantai induk, maka selain rantai induk, maka itu semua dinamakan dengan cabang ya. Cabangnya bisa satu, bisa dua, bisa tiga ya, bisa banyak seperti itu. Pokoknya kalau induknya ya hanya satu rantai induk. Nah, sisanya itu adalah cabangnya. Oke, ini yang pertama ketentuannya. Yang kedua, berikan nomor rantai induk ya. Nah, ini ketentuannya untuk memberikan nomor adalah nomor harus menjadikan cabang itu paling dekat ya. Apa maksudnya? Nanti kita lihat ya. Cabangnya paling dekat. Apa maksudnya cabang paling dekat? Ya. Ya, lihat. Misalnya ini. Ini kan rantai induknya. Nah, ini cabangnya berarti ya. Nah, kita lihat. Kalau misalnya nomornya dari kiri 1 2 3 4. Nah, 4 ini ada percabangan ini. Kalau dari kanan 1 2 3 4. Nah, ada cabang sini. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti sama bebas ya. Ini mau pilih dari kiri ataupun dari kanan sama saja. Oke, sekarang kalau kasusnya seperti ini, dari kiri 1 2 3 4, dari kanan 1 2 3 4. Ini juga sama ya. Ini juga sama, dari kiri sama, dari kanan juga ya sama aja kalau ini ya. Oke, kita cari contoh yang lain. Nah, misalnya C C C C C ya. Nah, C-nya misalnya ada 6 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada cabangnya C. Nah, kita lihat. Berarti kan ini induknya ya. Ini induk. Nah, ini induknya. Nah, lihat sekarang. Ini nomornya, lihat kalau dari kiri 1 2 3. Nah, ini ada cabang. Dari kiri nomor 3 baru ada cabang, ya. Kalau dari kanan 1 2 3 4. Nah, nomor 4 baru ada cabangnya. Mana yang paling dekat cabangnya? 3 atau 4? Ya, 3 ya. Berarti ini adalah harus. Jadi kasih nomornya, ini adalah C ini nomor 1. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini C nomor 5 ya, C yang ini C nomor 6. Nah, ini ya, karena cabang akan lebih dekat. Oke, sekarang bagaimana kalau C C C C C C. Nah, misalnya ini cabangnya ada di sini. Nah, ini dari mana nomornya? Nah, kita lihat. Tentukan dulu rantai induknya. Ini ya rantai induknya. Nah, kemudian penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Lihat, kalau dari kiri 1 2 3 4 ada cabang. Kalau dari kanan 1 2 3 ada cabang. Nah, berarti ini adalah dari sebelah kanan ya. Berarti ini nomor C-nya adalah nomor 1, ini nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4, ini C nomor 5, ini C nomor 6. Nah, itu maksud berikan nomor rantai induk ya, cari cabang paling dekat, itu maksudnya seperti ini. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah sebutkan cabangnya diikuti oleh induknya. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang langkah yang ketiga yaitu sebutkan nama cabang kemudian diikuti oleh induknya. Jadi prinsip dalam pemberian nama hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna. Jadi sebutkan nama semua cabangnya, ya, kemudian baru induknya itu yang terakhir. Ya. Maka kita akan pelajari bagaimana cabang dalam rantai hidrokarbon ini. Ya. Ini ketentuannya, jika cabangnya sama maka pakai di 2 ya. Tri itu kalau 3, tetra kalau 4, penta kalau 5, heksa kalau 6 dan seterusnya ya. Hepta, okta itu. Kemudian kalau berbeda pakai alfabet Inggris ya. Nah, ini kalau cabangnya lebih dari 1 ya. Kalau cuma 1 ya berarti 1. Jadi kita lihat contohnya ya. Nah, untuk cabang sebenarnya cabang banyak yang kita pelajari kali ini 3 saja. Misalnya awalnya dari CH4 kita kenalkan ini namanya adalah metana. Kemudian C2H6 ini namanya etana. Kemudian C3H7 ini adalah propana. Dan C4H10 ya. C4H10
Ini C4H10. Seingat apa? Ya, butana. Kita bahas di awal. Kemudian C5H12. Ini apa? Pentana. Dan seterusnya. Ini untuk contoh saja. Nah, ini yang di alkana. Nah, ini kalau dia hilang 1H-nya, dia menjadi CH3. Nah, maka berubah asalnya ujungnya ana menjadi il. Ini namanya jadi metil. Kemudian kalau tadi C2H6 etana, maka ketika hanya hilang 1 ya. Ini adalah menjadi C2H5 ya. Ini disebutnya adalah gugus alkil. Ya, ini alkana, ini alkil istilahnya. Ya. Cabang ini istilah lainnya di sini adalah bisa disebut sebagai alkil. Ya. Kalau ketemu istilah alkil apa? Ya, alkil itu adalah alkana yang telah kehilangan 1H-nya. Nah, ini C2H5 ya, atau ini bisa ditulis juga nanti biar kita paham tulisan. Ini bisa juga ditulis begini ya, CC. Ini hanya ada 2, ini CH3. Nah, ini sama bisa. Atau kalau cuma kerangkanya saja berarti bisa ditulis misalnya CC kayak gini ya. Nah, ini disebutnya adalah gugus etil ya. Jadi etana, ana berubah jadi il, maka jadi etil. Kalau propana gimana? Nah, kalau propana berarti nanti kalau cuma ada ini ya jadi cabang, ya berarti jadi begini ya, CCC. Ini disebutnya adalah propil ya. Ini jadi mengubah ana jadi il ya. Nah, untuk di pembahasan kali ini kita 3 saja dulu ya. Ini untuk contoh saja. Sebenarnya cabang nanti banyak. Nanti di akhir video kita bahas ya bagaimana cabang-cabang, nama-nama cabang. Sekarang kita ini aja dulu ya. CH3 metil, ini diingat ya. Jadi kita akan gunakan di contohnya. Kemudian kalau C2H5 atau nulisnya begini, ini adalah gugus namanya etil ya. Kemudian kalau C-nya ada 3 ya, beruntun gini, ini adalah propil. Oke, ini yang kita akan coba bahas di contohnya ya. Metil, kalau C-nya 1, kalau C-nya ada 2, etil, kalau C-nya ada 3, propil. Kalau butana, butil ya, pentana jadi pentil seperti itu. Oke, kita contoh. Sekarang contoh kasusnya untuk yang alkana cabang ini ya ada 3 kasus ya. Kalau cabangnya cuma 1, terus kalau cabangnya ada lebih dari 1 ya, yang lebih dari 1 tapi sama cabangnya ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian kasus ketiga adalah dia cabang lebih dari 1 tapi cabangnya berbeda ya. Nah, nanti gimana ya, jadi ada 3 kasus. Sekarang kasus pertama yaitu cabangnya cuma ada 1 ya. Nah, ini paling sederhana. Misalnya ada C, misal 5 aja ya. Nah, di sini ada cabang misalnya, nah CH3 gini ya. Ini ada metil. Nah, berarti namanya adalah, misalnya ini kasih satu lagi C-nya. Nah, 6. Oke, berarti kita kerjakan ya. Langkah pertama tentukan rantai induk ya, tentukan rantai induk. Cari yang paling panjang. Nah, berarti rantai induknya adalah yang ini. Ya, ini rantai induk. Nah, kemudian langkah kedua berikan nomor rantai ya, cabang agar paling dekat. Nah, ini berarti dari kiri penomorannya atau dari kanan. Nah, ini ketentuannya cabang harus paling dekat. Berarti ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah tinggal kasih nama. Nah, ini namanya. Nah, ketika menyebutkan nama ya dalam tata nama hidrokarbon, sebutkan nama semua cabang baru kemudian induknya. Nah, ini induknya apa? Ada 6 heksana ya. Nah, nanti terakhir. Nah, jadi induknya kita ketahui misalnya heksana ya. Nah, ini akan disebutkan terakhir induk ini. Sebelum disebutkan induk, sebutkan dulu semua cabangnya ya. Nah, ini cabangnya berarti. Jadi cabang itu selain induk, nah itulah cabang. Nah, ini cabang berarti ini adalah cabang namanya apa? Metil ya, karena C-nya 1. Cabang metil. Nah, berarti ini namanya adalah
sebutkan nama cabang, apa cabangnya? Metil. Nah, tapi ketika menyebutkan nama cabang ini harus didahului oleh nomor di mana si cabang ini terikat ya. Nah, ini berarti cabang ini terikat di atom C nomor 3 di induknya. Nah, jadi dia kasih nomor dulu 3 metil ya. Nah, ini cabang. Karena cabangnya cuma ada satu, ya udah langsung induknya. Jadi heksana. Heksana ya. Nah, 3 metil heksana. Nah, ini contoh kasus kalau cabangnya cuma satu. Kalau misalnya cabangnya etil ya berarti tinggal etil ya. Kalau cabangnya propil, propil. Ini kasusnya kalau satu. Nah, contoh lagi masih yang cabang satu. Ini sering terjebak ya. Nah, kita harus pandai-pandai. Misalnya di sini ada C lagi. Nah, sini aja lah. Ini C ya. Oke. Langkah pertama adalah tentukan rantai induk. Cari yang paling panjang ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kalau sini 1 2 3 4 5 6. Berarti ke kanan ya. Nah, kita cari contoh yang ke bawah misalnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Oke, cari yang paling panjang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nih, kalau ke sini 8. Kalau ke pinggir 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ke sini lebih panjang. Sekarang kalau di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Nah, ini dari sini ke sini sama 8. Dari sini ke sini sama 8 ya. Posisinya seperti ini pasti sama. Boleh pilih dari kiri atau dari kanan kalau seperti ini. Misalnya dari sini ya, dari kiri ini. Nah, ini rantai induknya. Jadi rantai induknya bukan yang ke pinggir ini. Karena tadi ketentuannya itu cari yang rantai terpanjangnya. Jadi dalam tata nama hidrokarbon ini jangan terkecoh sama bentuk dia ya, tapi lihat aja C-nya yang paling panjangnya. Nah, berarti selain rantai induk, ini adalah cabang. Ini cabang. Oke, kita berikan nomor dari sebelah sini atau dari bawah. Kita lihat biar cabang, ini kan cabang. Biar posisi kecil. 1 2 3 4 cabang. Di sini 1 2 3 4 5 baru ada cabang. Berarti dari sini. Berarti nomornya 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8 ya. Nah, ini langkah yang kedua ya. Selanjutnya udah berikan nama ya. Nah, ini induknya apa? Kalau 8 berarti oktana ya. Nah, ingat nanti induknya adalah oktana. Nah, cabangnya apa? Nah, lihat C-nya ada 3 seperti ini. Kalau C-nya ada 3 adalah hanya propil. Propil. Nah, udah ini cabangnya. Ya, berarti namanya adalah, sebutkan siapa dulu? Cabang dulu, induk dulu, cabang dulu ya. Nah, cabang ada di nomor berapa nih nempelnya? Ada di nomor 4. Maka namanya adalah sini ya, 4 propil. 4 propil. Nah, induknya baru ya. Ini apa induknya? Oktana. Jadi 4 propil. Ini sambungin aja nulisnya oktana. Ya. Nah, inilah contoh pemberian nama. Nah, ini jika hanya ada satu cabang ya, ini metil, ini propil, cuma satu. Oke, sekarang bagaimana kasusnya kalau ada cabangnya lebih dari satu ya, dan tapi sama ya cabangnya. Ini kasus yang pertama. Kita lihat. Ya, ini hapus dulu ya. Nah, sekarang kasus yang kedua yaitu ada cabang lebih dari satu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, misalnya di sini ada 7. Ada cabang, sini ada cabang ya, CH3, kemudian di sini ada CH3 lagi. Kemudian ada udah 2 aja dulu. Kalau 2 bagaimana? Oke, sama ya. Jadi tahapan pertama adalah tentukan rantai induk. Nah, yang paling panjang kemana? Berarti ke sini ya. Ini rantai induknya. Nih.
Nah, rantai induknya berarti apa namanya? 1 2 3 4 5 6 7. Apa kalau 7? Heptana. Nama induknya adalah heptana. Nah, biarin ya. Nah, sekarang langkah kedua itu tentukan nomor 1 2 3 dari kiri, kalau dari kanan 1 2 3. Nah, ini sama kalau seperti ini, maka bebas ya. Misal dari sini aja, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 ya. Nah, udah ya. Terakhir tinggal disebutkan. Nah, tadi prinsipnya sebutkan nama semua cabang, kemudian baru induknya. Nah, ini cabangnya ada apa saja? Ini ada metil ya. CH3 kan. Ini juga metil. Nah, ini kasusnya maksudnya sama tuh di sini. Jadi ini ada cabang lebih dari satu, tapi sama, ini metil juga. Nah, maka kasusnya kalau sama, pakainya yang ini. Kalau 2 itu di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa, dan seterusnya ya. Kalau 7 apa? Hepta, 8 okta, dan seterusnya. Nah, itu pakainya. Nah, berarti ini namanya adalah, nah, sebutkan cabangnya ada apa saja. Nah, sebutkan. Cabangnya kan metil ya. Cabangnya metil. Nah, metil. Nah, tapi ingat, ketika menyebutkan nama cabang harus didahului oleh nomor di mana metil itu terikat. Nah, di sini metil terikat di nomor 3 ya. Dan ada di nomor 5. Nah, jadi ini nomornya adalah gini. Ya, 3,5 ya. Nah, sebutkan dulu nomornya. Ada di nomor 3 maksudnya ya. Kemudian ada di nomor 5. Siapa yang ada di nomor 3 dan nomor 5? Yaitu metil. Nah, karena ada 2, maka pakai di dulu. Nah, di ya, sambungin di metil. Nah, udah, semua cabang sudah tersebutkan. Tinggal induknya siapa? Heptana ya. Jadi di metil heptana. Nah, ini ya. Ini contohnya kalau cabangnya lebih dari 1 ya. Ini kalau 2. Bagaimana kalau misalnya berapa? Itu lagi. Kalau 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Misalnya ini cabangnya ada etil. Ya, ada etil lagi di sini. Kemudian di sini ada etil lagi. Tahu udah 3 aja ya cabangnya. Oke, tentukan rantai induk. Nah, cari rantai yang terpanjang. Nah, ada kelihatan ya, ini yang rantai terpanjangnya ke sini. Nah, ini rantai terpanjang. Oke, langkah kedua yaitu berikan nomor. Nah, lihat dari kiri 1 2 3 4, dari kanan 1 2 3 4 5. Berarti pilih yang dari kiri 4 ya. Jadi nomornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sebutkan nama semua cabang yang ada. Nah, semuanya etil sama ya. Nah, lihat posisinya ada di nomor 4, ini di nomor 5, ini ada di nomor 6. Maka tambah 1 lagi lah ya, biar lebih jelas. Nah, ini di sini ada lagi. Nah, C2H5 lagi, C2H5 ada 4. Nah, ada di nomor 4. Kemudian ada di nomor 4 lagi. Nah, ini C2H5 lagi. Berarti tulis lagi ya di sininya 4 lagi. 4,4. Kemudian etil yang ini nomor 5 dulu ya. Nih, di nomor 5 ada etil, maka tulis 5. Kemudian nomor 6 ada etil. Kemudian tulis di sini 6. Nah, udah semua cabang sudah ya nomornya. Nah, ini etil karena ada 4 dan sama, makanya pakai tetra ya. Tetra. Ini adalah tetra. Nah, tetra ini nama cabangnya etil, jadi tetra etil. Udah, semua cabang sudah disebutkan, tinggal induknya. Induknya tadi apa? Kalau 10 berarti dia namanya adalah dekana ya. Dekana. Nah, berarti di sininya dekana. Nah, oke, itulah untuk cabang lebih dari 1 dan dia sama ya posisinya. Sekarang terakhir bagaimana kalau cabangnya berbeda. Push.
Nah, kalau cabangnya berbeda, ya, oke, misalnya C, 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 ya, nah, misalnya sini lagi, sini ada metil, misalnya di sini ada CH2, misalnya ini nulisnya, ya, begini. Nah, oke, kita berikan nama, ya. Langkah pertama, tentukan rantai induk, cari yang paling panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu cari yang terpanjang. Nah, ke sini berarti ya. Oke, nah ini rantai induknya. Yang kedua, tentukan nomor rantai. Lihat dari kiri 1, 2, 3, dari kanan 1, 2, 3, 4. Dari sini 3 udah ada cabang, dari sini 4 baru ada cabang. Berarti pilih dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penomoran. Udah penomoran, kita tinggal sebutkan nama semua cabang. Ya, semua cabang sebutkan, baru kemudian induknya. Induknya apa nih kalau 7? Heptana ya. Nah, ini ingat induknya adalah nanti heptana. Nah, sekarang sebutkan dulu nama cabangnya. Nah, lihat ini ada cabang, ini namanya kalau CH3 berarti metil ya. Kalau nah C-nya ada 2 seperti ini namanya adalah etil. Nah, kan sebutkan semua cabang ya, baru induknya. Nah, ketika menyebutkan nama cabang karena beda seperti ini, maka itu adalah ketentuannya, yaitu pakai alfabet ya, dari A sampai Z, A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. Nah, tapi itu dalam alfabet Inggris ya. Misalnya kalau misalnya nanti ada suatu saat ada CL ya, CL ini dalam bahasa Inggrisnya kan nulisnya pakai C dulu ya, klor. Kalau di tulisan kita kan Indonesia ini klor ya. Nah, maka dia nanti yang dipakai C-nya ya. Jadi misalnya kalau ada huruf berarti ini C, kalau C itu bukan dari K ya. Itu maksud alfabet Inggris ya. Nah, oke, berarti kalau ini metil dengan etil siapa dulu? Nah, etil dulu ya. Nah, sebutkannya etil dulu. Etil ada di nomor 4 nempelnya, berarti namanya adalah 4 etil. Udah ya. Kemudian setelah etil ada cabang apa lagi? Metil. Metil nempel di nomor berapa? Nempel di nomor 3. Maka ya kasih strip dulu. Ini 3 metil. Ya, udah, karena semua cabang sudah, berarti tinggal induknya heptana. Satuin nulisnya di sini. Heptana ya.